Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Ia mengucapkan terima kasih atas simpati. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Ia mengucapkan terima kasih atas simpati dan dukungan moral terkait musibah yang diterima. Sri Mulyani juga meminta maaf karena masih banyak kekurangan. Hal itu disampaikan Sri Mulyani melalui unggahan di Instagram pada Senin 1 September. Melalui kolom caption, Sri Mulyani berterima kasih atas doa dan dukungan di tengah musibah yang dialami. Ia memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah dan sering berbahaya. Pihaknya juga menyinggung soal politik merupakan perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan dirinya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua UU. Adapun hal itu bukan ranah pribadi, namun undang-undang itu disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan masyarakat. Sehingga saat publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar, maka dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sri Mulyani juga mengatakan jika pelaksanaan UU menyimpang, maka dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Dengan begitu, Sri Mulyani menyebutnya sebagai sistem demokrasi Indonesia yang beradab, yang menekankan tugas yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, yakni dengan tidak anarkis, intimidasi, serta represi. Di akhir caption, Sri Mulyani berharap Tuhan memberkahi dan melindungi Indonesia. Pihaknya juga berpesan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali hingga diisukan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani pun memberikan pesan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Pesan itu disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Senin 1 September. Sri Mulyani meminta semua pihak tidak lelah mencintai Indonesia. Ia menyampaikan semangat demokrasi yang sehat seusai rumahnya dijarah hingga 2 kali. Menteri Keuangan itu mengaku memahami bahwa membangun Indonesia merupakan perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan bahaya. Menurutnya, politik merupakan perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Adapun dirinya sebagai pejabat negara disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua aturan yang berlaku. Sri Mulyani mengatakan regulasi itu bukan ranah atau selera pribadi. Sebaliknya, undang-undang itu disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan, sehingga jika publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar undang-undang, maka masyarakat bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini turut mengunggah postingan di akun Instagram pribadinya dengan pesan yang sangat menyentuh. Ada penunggahan tersebut muncul di tengah santernya isu Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Merah Putih dan pasca menjadi korban penjarahan di kediamannya di kawasan Bintaro, Sektor 3A, Tangerang Selatan pada Minggu 31 Agustus 2025 kemarin. Melalui akun @esmindrawati di Instagram, yakni Sri Mulyani menyatakan turut membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Dia juga menyampaikan apresiasi atas simpati, doa, dan dukungan moral dari berbagai pihak dalam menghadapi musibah penjarahan yang terjadi di rumahnya ini. Sri Mulyani ini turut menjelaskan telah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 serta seluruh undang-undang yang berlaku. Menurut dia, penyusunan undang-undang dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemerintah, di antaranya DPR, DPD, serta partisipasi masyarakat. Karenanya, bila publik merasa tidak puas dengan hak konstitusi dilanggar undang-undang, dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Adapun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan bahwa tugas negara harus dijalankan dengan amanah, integritas, profesionalisme, transparansi, serta menjunjung larangan terhadap praktik korupsi. Terakhir, Sri Mulyani menyatakan bahwa permohonan maaf atas kekurangan yang saat ini terjadi. Pihaknya juga mengatakan akan memperbaiki secara berkala. Penjara rumah sejumlah pejabat dari Presiden Prabowo Subianto ditindak tegas.
Sebelumnya, Prabowo sendiri menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu menindak tegas pelaku penjarahan. Menurut Presiden, aksi penjarahan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, Prabowo meminta Kapolri dan Panglima untuk menindak tegas pelaku penjarahan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 9 orang pelaku penjarahan rumah anggota DPR RI Uya Kuya. Penangkapan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan itu disampaikan oleh AKBP Diki pada Minggu 31 Agustus. AKBP Diki mengatakan pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman dan pengembangan terkait peran para pelaku lain yang ikut dalam aksi penjarahan rumah pejabat negara. Menurut penyelidikan pihak kepolisian, pelaku yang terlibat dalam aksi penjarahan itu berjumlah banyak, sehingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman peran mereka. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta Muhammad Ihsan mengatakan pelaku penjarahan bisa dijerat dengan pasal 356 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ancaman itu juga bisa berlaku pada pelaku yang terbukti merusak fasilitas umum ketika demo. Ada satu hal yang menarik yang terjadi di lingkungan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Minggu 31 Agustus 2025 sore. Seorang warga ini tiba-tiba datang ke rumah Sri Mulyani yang ada di Jalan Mandar 10 Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan untuk mengembalikan barang-barang yang sempat dibawa. Tribuners, barang ini diantaranya adalah mobil mainan anak-anak, kemudian ada panci, ada gelas, dan juga mangkok kaca. Berdasarkan keterangan Geo, yang ini usianya baru 18 tahun, Tribuners, saat kejadian aksi massa yang menggeruduk rumah Sri Mulyani pada tengah malam, ia bersama temannya menemukan barang-barang tersebut tergeletak di lingkungan rumah bendahara negara tersebut. Nah, ketika dia melihat rame-rame di lokasi, dia pun mencoba untuk mendekat Tribuners sampai kemudian mendapati bahwa memang rumah dari Sri Mulyani ini sedang digeruduk oleh massa. Barang-barang yang tadi ditemukan oleh Geo juga dibawa dengan mobilnya, barulah di sore hari Geo ini membawa kembali barang yang ditemukan tersebut dari rumah Sri Mulyani. Geo mengatakan bahwa memang sejak awal dirinya sudah kepikiran untuk balikin aja barang-barang ini daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Panit Binmas Polsek Pondok Aren yang menerima barang tersebut juga mengatakan bahwa tindakan pengembalian barang ini diharapkan juga bisa diikuti oleh warga lainnya, begitu ya, karena memang pengembalian barang ini juga sudah ditindaklanjuti setelah Geo ini dimintai BAP di Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tribuners, pemerintah secara resmi semalam dalam konferensi pers juga menegaskan kalau para pelaku penjarahan terhadap rumah-rumah pejabat publik ini juga akan ditindak tegas kalau tidak ada itikat baik dari masyarakat yang melakukan penjarahan tersebut. Tribuners, kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 19, dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas.
Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan dijarah massa pada Minggu dini hari. Peristiwa itu mendorong adanya pengamanan ketat di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Pantauan di lokasi menunjukkan 6 anggota Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopersgat TNI Angkatan Udara berjaga di pintu masuk utama Jalan Dr. Wahidin Raya sejak pukul 10 pagi. 2 personel terlihat di pintu masuk, sementara lainnya berada di pos penjagaan. Selain aparat TNI, petugas keamanan internal juga ikut mengawasi akses keluar masuk. Hanya 1 gerbang yang dibuka, sedangkan gerbang lain ditutup rapat. Situasi di Gedung Juanda 1 Kemenku terpantau relatif sepi. Meski demikian, penjagaan tetap diperketat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Aksi penjarahan di rumah Sri Mulyani berlangsung sejak tengah malam. Massa disebut membawa sejumlah barang berharga, termasuk perabot rumah tangga dan perangkat elektronik. Menanggapi insiden tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pesan melalui akun Instagram pribadinya. Ia menegaskan bahwa membangun Indonesia adalah perjuangan yang sulit dan kerap menghadapi tantangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Ia mengucapkan terima kasih atas simpati. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Ia mengucapkan terima kasih atas simpati dan dukungan moral terkait musibah yang diterima. Sri Mulyani juga meminta maaf karena masih banyak kekurangan. Hal itu disampaikan Sri Mulyani melalui unggahan di Instagram pada Senin 1 September. Melalui kolom caption, Sri Mulyani berterima kasih atas doa dan dukungan di tengah musibah yang dialami. Ia memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah dan sering berbahaya. Pihaknya juga menyinggung soal politik merupakan perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan dirinya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua UU. Adapun hal itu bukan ranah pribadi, namun undang-undang itu disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan masyarakat. Sehingga saat publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar, maka dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sri Mulyani juga mengatakan jika pelaksanaan UU menyimpang, maka dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Dengan begitu, Sri Mulyani menyebutnya sebagai sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Yang menekankan tugas yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, yakni dengan tidak anarkis, intimidasi, serta represi. Di akhir caption, Sri Mulyani berharap Tuhan memberkahi dan melindungi Indonesia. Pihaknya juga berpesan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Menteri
Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali hingga diisukan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani pun memberikan pesan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Pesan itu disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Senin 1 September. Sri Mulyani meminta semua pihak tidak lelah mencintai Indonesia yang menyampaikan semangat demokrasi yang sehat seusai rumahnya dijarah hingga 2 kali. Menteri Keuangan itu mengaku memahami bahwa membangun Indonesia merupakan perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan bahaya. Menurutnya, politik merupakan perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Adapun dirinya sebagai pejabat negara disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua aturan yang berlaku. Sri Mulyani mengatakan regulasi itu bukan ranah atau selera pribadi. Sebaliknya, undang-undang itu disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan, sehingga jika publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar undang-undang, maka masyarakat bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini turut mengunggah postingan di akun Instagram pribadinya dengan pesan yang sangat menyentuh. Ada penunggahan tersebut muncul di tengah santernya isu Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Merah Putih dan pasca menjadi korban penjarahan di kediamannya di kawasan Bintaro, Sektor 3A, Tangerang Selatan pada Minggu 31 Agustus 2025 kemarin. Melalui akun @esmindrawati di Instagram, yakni Sri Mulyani menyatakan turut membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Dia juga menyampaikan apresiasi atas simpati, doa, dan dukungan moral dari berbagai pihak dalam menghadapi musibah penjarahan yang terjadi di rumahnya ini. Sri Mulyani ini turut menjelaskan telah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 serta seluruh undang-undang yang berlaku. Menurut dia, penyusunan undang-undang dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemerintah, di antaranya DPR, DPD, serta partisipasi masyarakat. Karenanya, bila publik merasa tidak puas dengan hak konstitusi dilanggar undang-undang, dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Adapun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan bahwa tugas negara harus dijalankan dengan amanah, integritas, profesionalisme, transparansi, serta menjunjung larangan terhadap praktik korupsi. Terakhir, Sri Mulyani menyatakan bahwa permohonan maaf atas kekurangan yang saat ini terjadi. Pihaknya juga mengatakan akan memperbaiki secara berkala. Penjara rumah sejumlah pejabat dari Presiden Prabowo Subianto ditindak tegas. Sebelumnya, Prabowo sendiri menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu menindak tegas pelaku penjarahan. Menurut Presiden, aksi penjarahan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, Prabowo meminta Kapolri dan Panglima untuk menindak tegas pelaku penjarahan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 9 orang pelaku penjarahan rumah anggota DPR RI Uya Kuya. Penangkapan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan itu disampaikan oleh AKBP Diki pada Minggu 31 Agustus. AKBP Diki mengatakan pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman dan pengembangan terkait peran para pelaku lain yang ikut dalam aksi penjarahan rumah pejabat negara. Menurut penyelidikan pihak kepolisian, pelaku yang terlibat dalam aksi penjarahan itu berjumlah banyak, sehingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman peran mereka. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta Muhammad Ihsan mengatakan pelaku penjarahan bisa dijerat dengan pasal 356 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ancaman itu juga bisa berlaku pada pelaku yang terbukti merusak fasilitas umum ketika demo. Ada satu hal yang menarik yang terjadi di lingkungan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Minggu 31 Agustus 2025 sore. Seorang warga ini tiba-tiba datang ke rumah Sri Mulyani yang ada di Jalan Mandar 10 Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan untuk mengembalikan barang-barang yang sempat dibawa. Tribuners, barang ini diantaranya adalah mobil mainan anak-anak, kemudian ada panci, ada gelas, dan juga mangkok kaca.
Berdasarkan keterangan Geo, yang ini usianya baru 18 tahun, Tribuners, saat kejadian aksi massa yang menggeruduk rumah Sri Mulyani pada tengah malam, ia bersama temannya menemukan barang-barang tersebut tergeletak di lingkungan rumah bendahara negara tersebut. Nah, ketika dia melihat rame-rame di lokasi, dia pun mencoba untuk mendekat Tribuners sampai kemudian mendapati bahwa memang rumah dari Sri Mulyani ini sedang digeruduk oleh massa. Barang-barang yang tadi ditemukan oleh Geo juga dibawa dengan mobilnya, barulah di sore hari Geo ini membawa kembali barang yang ditemukan tersebut dari rumah Sri Mulyani. Geo mengatakan bahwa memang sejak awal dirinya sudah kepikiran untuk balikin aja barang-barang ini daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Panit Binmas Polsek Pondok Aren yang menerima barang tersebut juga mengatakan bahwa tindakan pengembalian barang ini diharapkan juga bisa diikuti oleh warga lainnya, begitu ya, karena memang pengembalian barang ini juga sudah ditindaklanjuti setelah Geo ini dimintai BAP di Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tribuners, pemerintah secara resmi semalam dalam konferensi pers juga menegaskan kalau para pelaku penjarahan terhadap rumah-rumah pejabat publik ini juga akan ditindak tegas kalau tidak ada itikat baik dari masyarakat yang melakukan penjarahan tersebut. Tribuners, kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 19, dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan dijarah massa pada Minggu dini hari.
Peristiwa itu mendorong adanya pengamanan ketat di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Pantauan di lokasi menunjukkan 6 anggota Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopersgat TNI Angkatan Udara berjaga di pintu masuk utama Jalan Dr. Wahidin Raya sejak pukul 10 pagi. 2 personel terlihat di pintu masuk, sementara lainnya berada di pos penjagaan. Selain aparat TNI, petugas keamanan internal juga ikut mengawasi akses keluar masuk. Hanya 1 gerbang yang dibuka, sedangkan gerbang lain ditutup rapat. Situasi di Gedung Juanda 1 Kemenku terpantau relatif sepi. Meski demikian, penjagaan tetap diperketat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Aksi penjarahan di rumah Sri Mulyani berlangsung sejak tengah malam. Massa disebut membawa sejumlah barang berharga, termasuk perabot rumah tangga dan perangkat elektronik. Menanggapi insiden tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pesan melalui akun Instagram pribadinya. Ia menegaskan bahwa membangun Indonesia adalah perjuangan yang sulit dan kerap menghadapi tantangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Ia mengucapkan terima kasih atas simpati. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Ia mengucapkan terima kasih atas simpati dan dukungan moral terkait musibah yang diterima. Sri Mulyani juga meminta maaf karena masih banyak kekurangan. Hal itu disampaikan Sri Mulyani melalui unggahan di Instagram pada Senin 1 September. Melalui kolom caption, Sri Mulyani berterima kasih atas doa dan dukungan di tengah musibah yang dialami. Ia memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah dan sering berbahaya. Pihaknya juga menyinggung soal politik merupakan perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan dirinya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua UU. Adapun hal itu bukan ranah pribadi, namun undang-undang itu disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan masyarakat. Sehingga saat publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar, maka dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sri Mulyani juga mengatakan jika pelaksanaan UU menyimpang, maka dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Dengan begitu, Sri Mulyani menyebutnya sebagai sistem demokrasi Indonesia yang beradab, yang menekankan tugas yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, yakni dengan tidak anarkis, intimidasi, serta represi. Di akhir caption, Sri Mulyani berharap Tuhan memberkahi dan melindungi Indonesia. Pihaknya juga berpesan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali hingga diisukan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani pun memberikan pesan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Pesan itu disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Senin 1 September. Sri Mulyani meminta semua pihak tidak lelah mencintai Indonesia. Ia menyampaikan semangat demokrasi yang sehat seusai rumahnya dijarah hingga 2 kali. Menteri Keuangan itu mengaku memahami bahwa membangun Indonesia merupakan perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan bahaya. Menurutnya, politik merupakan perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Adapun dirinya sebagai pejabat negara disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua aturan yang berlaku. Sri Mulyani mengatakan regulasi itu bukan ranah atau selera pribadi. Sebaliknya, undang-undang itu disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan, sehingga jika publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar undang-undang, maka masyarakat bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini turut mengunggah postingan di akun Instagram pribadinya dengan pesan yang sangat menyentuh. Ada penunggahan tersebut muncul di tengah santernya isu Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Merah Putih dan pasca menjadi korban penjarahan di kediamannya di kawasan Bintaro, Sektor 3A, Tangerang Selatan pada Minggu 31 Agustus 2025 kemarin. Melalui akun @esmindrawati di Instagram, yakni Sri Mulyani menyatakan turut membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Dia juga menyampaikan apresiasi atas simpati, doa, dan dukungan moral dari berbagai pihak dalam menghadapi musibah
penjarahan yang terjadi di rumahnya ini. Sri Mulyani ini turut menjelaskan telah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 serta seluruh undang-undang yang berlaku. Menurut dia, penyusunan undang-undang dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemerintah, di antaranya DPR, DPD, serta partisipasi masyarakat. Karenanya, bila publik merasa tidak puas dengan hak konstitusi dilanggar undang-undang, dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Adapun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan bahwa tugas negara harus dijalankan dengan amanah, integritas, profesionalisme, transparansi, serta menjunjung larangan terhadap praktik korupsi. Terakhir, Sri Mulyani menyatakan bahwa permohonan maaf atas kekurangan yang saat ini terjadi. Pihaknya juga mengatakan akan memperbaiki secara berkala. Penjara rumah sejumlah pejabat dari Presiden Prabowo Subianto ditindak tegas. Sebelumnya, Prabowo sendiri menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu menindak tegas pelaku penjarahan. Menurut Presiden, aksi penjarahan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, Prabowo meminta Kapolri dan Panglima untuk menindak tegas pelaku penjarahan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 9 orang pelaku penjarahan rumah anggota DPR RI Uya Kuya. Penangkapan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan itu disampaikan oleh AKBP Diki pada Minggu 31 Agustus. AKBP Diki mengatakan pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman dan pengembangan terkait peran para pelaku lain yang ikut dalam aksi penjarahan rumah pejabat negara. Menurut penyelidikan pihak kepolisian, pelaku yang terlibat dalam aksi penjarahan itu berjumlah banyak, sehingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman peran mereka. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta Muhammad Ihsan mengatakan pelaku penjarahan bisa dijerat dengan pasal 356 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ancaman itu juga bisa berlaku pada pelaku yang terbukti merusak fasilitas umum ketika demo. Ada satu hal yang menarik yang terjadi di lingkungan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Minggu 31 Agustus 2025 sore. Seorang warga ini tiba-tiba datang ke rumah Sri Mulyani yang ada di Jalan Mandar 10 Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan untuk mengembalikan barang-barang yang sempat dibawa. Tribuners, barang ini diantaranya adalah mobil mainan anak-anak, kemudian ada panci, ada gelas, dan juga mangkok kaca. Berdasarkan keterangan Geo, yang ini usianya baru 18 tahun, Tribuners, saat kejadian aksi massa yang menggeruduk rumah Sri Mulyani pada tengah malam, ia bersama temannya menemukan barang-barang tersebut tergeletak di lingkungan rumah bendahara negara tersebut. Nah, ketika dia melihat rame-rame di lokasi, dia pun mencoba untuk mendekat Tribuners sampai kemudian mendapati bahwa memang rumah dari Sri Mulyani ini sedang digeruduk oleh massa. Barang-barang yang tadi ditemukan oleh Geo juga dibawa dengan mobilnya. Barulah di sore hari, Geo ini membawa kembali barang yang ditemukan tersebut dari rumah Sri Mulyani. Geo mengatakan bahwa memang sejak awal dirinya sudah kepikiran untuk balikin aja barang-barang ini daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Panit Binmas Polsek Pondok Aren yang menerima barang tersebut juga mengatakan bahwa tindakan pengembalian barang ini diharapkan juga bisa diikuti oleh warga lainnya, begitu ya, karena memang pengembalian barang ini juga sudah ditindaklanjuti setelah Geo ini dimintai BAP di Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tribuners, pemerintah secara resmi semalam dalam konferensi pers juga menegaskan kalau para pelaku penjarahan terhadap rumah-rumah pejabat publik ini juga akan ditindak tegas kalau tidak ada itikat baik dari masyarakat yang melakukan penjarahan tersebut. Tribuners, kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 19, dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun,
jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan dijarah massa pada Minggu dini hari. Peristiwa itu mendorong adanya pengamanan ketat di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Pantauan di lokasi menunjukkan 6 anggota Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopersgat TNI Angkatan Udara berjaga di pintu masuk utama Jalan Dr. Wahidin Raya sejak pukul 10 pagi. 2 personel terlihat di pintu masuk, sementara lainnya berada di pos penjagaan. Selain aparat TNI, petugas keamanan internal juga ikut mengawasi akses keluar masuk. Hanya 1 gerbang yang dibuka, sedangkan gerbang lain ditutup rapat. Situasi di Gedung Juanda 1 Kemenko terpantau relatif sepi. Meski demikian, penjagaan tetap diperketat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Aksi penjarahan di rumah Sri Mulyani berlangsung sejak tengah malam. Massa disebut membawa sejumlah barang berharga, termasuk perabot rumah tangga dan perangkat elektronik. Menanggapi insiden tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pesan melalui akun Instagram pribadinya. Ia menegaskan bahwa membangun Indonesia adalah perjuangan yang sulit dan kerap menghadapi tantangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Ia mengucapkan terima kasih atas simpati. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Ia mengucapkan terima kasih atas simpati dan dukungan moral terkait musibah yang diterima. Sri Mulyani juga meminta maaf karena masih banyak kekurangan. Hal itu disampaikan Sri Mulyani melalui unggahan di Instagram pada Senin 1 September. Melalui kolom caption, Sri Mulyani berterima kasih atas doa dan dukungan di tengah musibah yang dialami. Ia memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah dan sering berbahaya. Pihaknya juga menyinggung
menyinggung soal politik merupakan perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan dirinya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua UU. Adapun hal itu bukan ranah pribadi, namun undang-undang itu disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan masyarakat. Sehingga saat publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar, maka dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sri Mulyani juga mengatakan jika pelaksanaan UU menyimpang, maka dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Dengan begitu, Sri Mulyani menyebutnya sebagai sistem demokrasi Indonesia yang beradab, yang menekankan tugas yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, yakni dengan tidak anarkis, intimidasi, serta represi. Di akhir caption, Sri Mulyani berharap Tuhan memberkahi dan melindungi Indonesia. Pihaknya juga berpesan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali hingga diisukan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani pun memberikan pesan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Pesan itu disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Senin 1 September. Sri Mulyani meminta semua pihak tidak lelah mencintai Indonesia, yang menyampaikan semangat demokrasi yang sehat seusai rumahnya dijarah hingga 2 kali. Menteri Keuangan itu mengaku memahami bahwa membangun Indonesia merupakan perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan bahaya. Menurutnya, politik merupakan perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Adapun dirinya sebagai pejabat negara disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua aturan yang berlaku. Sri Mulyani mengatakan regulasi itu bukan ranah atau selera pribadi. Sebaliknya, undang-undang itu disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan, sehingga jika publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar undang-undang, maka masyarakat bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini turut mengunggah postingan di akun Instagram pribadinya dengan pesan yang sangat menyentuh. Ada penunggahan tersebut muncul di tengah santernya isu Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Merah Putih dan pasca menjadi korban penjarahan di kediamannya di kawasan Bintaro, Sektor 3A, Tangerang Selatan pada Minggu 31 Agustus 2025 kemarin. Melalui akun @esmindrawati di Instagram, yakni Sri Mulyani menyatakan turut membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Dia juga menyampaikan apresiasi atas simpati, doa, dan dukungan moral dari berbagai pihak dalam menghadapi musibah penjarahan yang terjadi di rumahnya ini. Sri Mulyani ini turut menjelaskan telah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 serta seluruh undang-undang yang berlaku. Menurut dia, penyusunan undang-undang dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemerintah, di antaranya DPR, DPD, serta partisipasi masyarakat. Karenanya, bila publik merasa tidak puas dengan hak konstitusi dilanggar undang-undang, dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Adapun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan bahwa tugas negara harus dijalankan dengan amanah, integritas, profesionalisme, transparansi, serta menjunjung larangan terhadap praktik korupsi. Terakhir, Sri Mulyani menyatakan bahwa permohonan maaf atas kekurangan yang saat ini terjadi. Pihaknya juga mengatakan akan memperbaiki secara berkala. Penjara rumah sejumlah pejabat dari Presiden Prabowo Subianto ditindak tegas. Sebelumnya, Prabowo sendiri menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu menindak tegas pelaku penjarahan. Menurut Presiden, aksi penjarahan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, Prabowo meminta Kapolri dan Panglima untuk menindak tegas pelaku penjarahan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 9 orang pelaku penjarahan rumah anggota DPR RI Uya Kuya. Penangkapan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan itu disampaikan oleh AKBP Diki pada Minggu 31 Agustus.
AKBP Diki mengatakan pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman dan pengembangan terkait peran para pelaku lain yang ikut dalam aksi penjarahan rumah pejabat negara. Menurut penyelidikan pihak kepolisian, pelaku yang terlibat dalam aksi penjarahan itu berjumlah banyak, sehingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman peran mereka. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta Muhammad Ihsan mengatakan pelaku penjarahan bisa dijerat dengan pasal 356 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ancaman itu juga bisa berlaku pada pelaku yang terbukti merusak fasilitas umum ketika demo. Ada satu hal yang menarik yang terjadi di lingkungan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Minggu 31 Agustus 2025 sore. Seorang warga ini tiba-tiba datang ke rumah Sri Mulyani yang ada di Jalan Mandar 10 Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan untuk mengembalikan barang-barang yang sempat dibawa. Tribuners, barang ini diantaranya adalah mobil mainan anak-anak, kemudian ada panci, ada gelas, dan juga mangkok kaca. Berdasarkan keterangan Geo, yang ini usianya baru 18 tahun, Tribuners, saat kejadian aksi massa yang menggeruduk rumah Sri Mulyani pada tengah malam, ia bersama temannya menemukan barang-barang tersebut tergeletak di lingkungan rumah bendahara negara tersebut. Nah, ketika dia melihat rame-rame di lokasi, dia pun mencoba untuk mendekat Tribuners sampai kemudian mendapati bahwa memang rumah dari Sri Mulyani ini sedang digeruduk oleh massa. Barang-barang yang tadi ditemukan oleh Geo juga dibawa dengan mobilnya. Barulah di sore hari, Geo ini membawa kembali barang yang ditemukan tersebut dari rumah Sri Mulyani. Geo mengatakan bahwa memang sejak awal dirinya sudah kepikiran untuk balikin aja barang-barang ini daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Panit Binmas Polsek Pondok Aren yang menerima barang tersebut juga mengatakan bahwa tindakan pengembalian barang ini diharapkan juga bisa diikuti oleh warga lainnya, begitu ya, karena memang pengembalian barang ini juga sudah ditindaklanjuti setelah Geo ini dimintai BAP di Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tribuners, pemerintah secara resmi semalam dalam konferensi pers juga menegaskan kalau para pelaku penjarahan terhadap rumah-rumah pejabat publik ini juga akan ditindak tegas kalau tidak ada itikat baik dari masyarakat yang melakukan penjarahan tersebut. Tribuners, kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 19, dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah terhadap
mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan dijarah massa pada Minggu dini hari. Peristiwa itu mendorong adanya pengamanan ketat di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Pantauan di lokasi menunjukkan 6 anggota Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopersgat TNI Angkatan Udara berjaga di pintu masuk utama Jalan Dr. Wahidin Raya sejak pukul 10 pagi. 2 personel terlihat di pintu masuk, sementara lainnya berada di pos penjagaan. Selain aparat TNI, petugas keamanan internal juga ikut mengawasi akses keluar masuk. Hanya 1 gerbang yang dibuka, sedangkan gerbang lain ditutup rapat. Situasi di Gedung Juanda 1 Kemenku terpantau relatif sepi. Meski demikian, penjagaan tetap diperketat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Aksi penjarahan di rumah Sri Mulyani berlangsung sejak tengah malam. Massa disebut membawa sejumlah barang berharga, termasuk perabot rumah tangga dan perangkat elektronik. Menanggapi insiden tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pesan melalui akun Instagram pribadinya. Ia menegaskan bahwa membangun Indonesia adalah perjuangan yang sulit dan kerap menghadapi tantangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Ia mengucapkan terima kasih atas simpati. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Ia mengucapkan terima kasih atas simpati dan dukungan moral terkait musibah yang diterima. Sri Mulyani juga meminta maaf karena masih banyak kekurangan. Hal itu disampaikan Sri Mulyani melalui unggahan di Instagram pada Senin 1 September. Melalui kolom caption, Sri Mulyani berterima kasih atas doa dan dukungan di tengah musibah yang dialami. Ia memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah dan sering berbahaya. Pihaknya juga menyinggung soal politik merupakan perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan dirinya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua UU. Adapun hal itu bukan ranah pribadi, namun undang-undang itu disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan masyarakat. Sehingga saat publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar, maka dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sri Mulyani juga mengatakan jika pelaksanaan UU menyimpang, maka dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Dengan begitu, Sri Mulyani menyebutnya sebagai sistem demokrasi Indonesia yang beradab, yang menekankan tugas yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, yakni dengan tidak anarkis, intimidasi, serta represi. Di akhir caption, Sri Mulyani berharap Tuhan memberkahi dan melindungi Indonesia. Pihaknya juga berpesan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali hingga diisukan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani pun memberikan pesan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Pesan itu disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Senin 1 September. Sri Mulyani meminta semua pihak tidak lelah mencintai Indonesia. Ia menyampaikan semangat demokrasi yang sehat seusai rumahnya dijarah hingga 2 kali.
Menteri Keuangan itu mengaku memahami bahwa membangun Indonesia merupakan perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan bahaya. Menurutnya, politik merupakan perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Adapun dirinya sebagai pejabat negara disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua aturan yang berlaku. Sri Mulyani mengatakan regulasi itu bukan ranah atau selera pribadi. Sebaliknya, undang-undang itu disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan, sehingga jika publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar undang-undang, maka masyarakat bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini turut mengunggah postingan di akun Instagram pribadinya dengan pesan yang sangat menyentuh. Ada penunggahan tersebut muncul di tengah santernya isu Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Merah Putih dan pasca menjadi korban penjarahan di kediamannya di kawasan Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan pada Minggu 31 Agustus 2025 kemarin. Melalui akun @esmindrawati di Instagram, yakni Sri Mulyani menyatakan turut membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Dia juga menyampaikan apresiasi atas simpati, doa, dan dukungan moral dari berbagai pihak dalam menghadapi musibah penjarahan yang terjadi di rumahnya ini. Sri Mulyani ini turut menjelaskan telah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 serta seluruh undang-undang yang berlaku. Menurut dia, penyusunan undang-undang dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemerintah, di antaranya DPR, DPD, serta partisipasi masyarakat. Karenanya, bila publik merasa tidak puas dengan hak konstitusi dilanggar undang-undang, dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Adapun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan bahwa tugas negara harus dijalankan dengan amanah, integritas, profesionalisme, transparansi, serta menjunjung larangan terhadap praktik korupsi. Terakhir, Sri Mulyani menyatakan bahwa permohonan maaf atas kekurangan yang saat ini terjadi. Pihaknya juga mengatakan akan memperbaiki secara berkala. Penjara rumah sejumlah pejabat dari Presiden Prabowo Subianto ditindak tegas. Sebelumnya, Prabowo sendiri menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu menindak tegas pelaku penjarahan. Menurut Presiden, aksi penjarahan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, Prabowo meminta Kapolri dan Panglima untuk menindak tegas pelaku penjarahan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 9 orang pelaku penjarahan rumah anggota DPR RI Uya Kuya. Penangkapan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan itu disampaikan oleh AKBP Diki pada Minggu 31 Agustus. AKBP Diki mengatakan pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman dan pengembangan terkait peran para pelaku lain yang ikut dalam aksi penjarahan rumah pejabat negara. Menurut penyelidikan pihak kepolisian, pelaku yang terlibat dalam aksi penjarahan itu berjumlah banyak, sehingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman peran mereka. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta Muhammad Ihsan mengatakan pelaku penjarahan bisa dijerat dengan pasal 356 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ancaman itu juga bisa berlaku pada pelaku yang terbukti merusak fasilitas umum ketika demo. Ada satu hal yang menarik yang terjadi di lingkungan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Minggu 31 Agustus 2025 sore. Seorang warga ini tiba-tiba datang ke rumah Sri Mulyani yang ada di Jalan Mandar 10 Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan untuk mengembalikan barang-barang yang sempat dibawa. Tribuners, barang ini diantaranya adalah mobil mainan anak-anak, kemudian ada panci, ada gelas, dan juga mangkok kaca. Berdasarkan keterangan Geo, yang ini usianya baru 18 tahun, Tribuners, saat kejadian aksi massa yang menggeruduk rumah Sri Mulyani pada tengah malam,
ia bersama temannya menemukan barang-barang tersebut tergeletak di lingkungan rumah bendahara negara tersebut. Nah, ketika dia melihat rame-rame di lokasi, dia pun mencoba untuk mendekat Tribuners sampai kemudian mendapati bahwa memang rumah dari Sri Mulyani ini sedang digeruduk oleh massa. Barang-barang yang tadi ditemukan oleh Geo juga dibawa dengan mobilnya. Barulah di sore hari, Geo ini membawa kembali barang yang ditemukan tersebut dari rumah Sri Mulyani. Geo mengatakan bahwa memang sejak awal dirinya sudah kepikiran untuk balikin aja barang-barang ini daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Panit Binmas Polsek Pondok Aren yang menerima barang tersebut juga mengatakan bahwa tindakan pengembalian barang ini diharapkan juga bisa diikuti oleh warga lainnya, begitu ya, karena memang pengembalian barang ini juga sudah ditindaklanjuti setelah Geo ini dimintai BAP di Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tribuners, pemerintah secara resmi semalam dalam konferensi pers juga menegaskan kalau para pelaku penjarahan terhadap rumah-rumah pejabat publik ini juga akan ditindak tegas kalau tidak ada itikat baik dari masyarakat yang melakukan penjarahan tersebut. Tribuners, kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 19, dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan dijarah massa pada Minggu dini hari. Peristiwa itu mendorong adanya pengamanan ketat di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat.
Pantauan di lokasi menunjukkan 6 anggota Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopersgat TNI Angkatan Udara berjaga di pintu masuk utama Jalan Dr. Wahidin Raya sejak pukul 10 pagi. 2 personel terlihat di pintu masuk, sementara lainnya berada di pos penjagaan. Selain aparat TNI, petugas keamanan internal juga ikut mengawasi akses keluar masuk. Hanya 1 gerbang yang dibuka, sedangkan gerbang lain ditutup rapat. Situasi di Gedung Juanda 1 Kemenku terpantau relatif sepi. Meski demikian, penjagaan tetap diperketat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Aksi penjarahan di rumah Sri Mulyani berlangsung sejak tengah malam. Massa disebut membawa sejumlah barang berharga, termasuk perabot rumah tangga dan perangkat elektronik. Menanggapi insiden tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pesan melalui akun Instagram pribadinya. Ia menegaskan bahwa membangun Indonesia adalah perjuangan yang sulit dan kerap menghadapi tantangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Ia mengucapkan terima kasih atas simpati. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Ia mengucapkan terima kasih atas simpati dan dukungan moral terkait musibah yang diterima. Sri Mulyani juga meminta maaf karena masih banyak kekurangan. Hal itu disampaikan Sri Mulyani melalui unggahan di Instagram pada Senin 1 September. Melalui kolom caption, Sri Mulyani berterima kasih atas doa dan dukungan di tengah musibah yang dialami. Ia memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah dan sering berbahaya. Pihaknya juga menyinggung soal politik merupakan perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan dirinya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua UU. Adapun hal itu bukan ranah pribadi, namun undang-undang itu disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan masyarakat. Sehingga saat publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar, maka dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sri Mulyani juga mengatakan jika pelaksanaan UU menyimpang, maka dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Dengan begitu, Sri Mulyani menyebutnya sebagai sistem demokrasi Indonesia yang beradab, yang menekankan tugas yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, yakni dengan tidak anarkis, intimidasi, serta represi. Di akhir caption, Sri Mulyani berharap Tuhan memberkahi dan melindungi Indonesia. Pihaknya juga berpesan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali hingga diisukan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani pun memberikan pesan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Pesan itu disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Senin 1 September. Sri Mulyani meminta semua pihak tidak lelah mencintai Indonesia. Ia menyampaikan semangat demokrasi yang sehat seusai rumahnya dijarah hingga 2 kali. Menteri Keuangan itu mengaku memahami bahwa membangun Indonesia merupakan perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan bahaya. Menurutnya, politik merupakan perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Adapun dirinya sebagai pejabat negara disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua aturan yang berlaku. Sri Mulyani mengatakan regulasi itu bukan ranah atau selera pribadi. Sebaliknya, undang-undang itu disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan, sehingga jika publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar undang-undang, maka masyarakat bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini turut mengunggah postingan di akun Instagram pribadinya dengan pesan yang sangat menyentuh. Ada penunggahan tersebut muncul di tengah santernya isu Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Merah Putih dan pasca menjadi korban penjarahan di kediamannya di kawasan Bintaro, Sektor 3A, Tangerang Selatan pada Minggu 31 Agustus 2025 kemarin. Melalui akun @esmindrawati di Instagram, yakni Sri Mulyani menyatakan turut membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Dia juga menyampaikan apresiasi atas simpati, doa, dan dukungan moral dari berbagai pihak dalam menghadapi musibah penjarahan yang terjadi di rumahnya ini.
Sri Mulyani ini turut menjelaskan telah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 serta seluruh undang-undang yang berlaku. Menurut dia, penyusunan undang-undang dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemerintah, di antaranya DPR, DPD, serta partisipasi masyarakat. Karenanya, bila publik merasa tidak puas dengan hak konstitusi dilanggar undang-undang, dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Adapun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan bahwa tugas negara harus dijalankan dengan amanah, integritas, profesionalisme, transparansi, serta menjunjung larangan terhadap praktik korupsi. Terakhir, Sri Mulyani menyatakan bahwa permohonan maaf atas kekurangan yang saat ini terjadi. Pihaknya juga mengatakan akan memperbaiki secara berkala. Penjara rumah sejumlah pejabat dari Presiden Prabowo Subianto ditindak tegas. Sebelumnya, Prabowo sendiri menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu menindak tegas pelaku penjarahan. Menurut Presiden, aksi penjarahan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, Prabowo meminta Kapolri dan Panglima untuk menindak tegas pelaku penjarahan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 9 orang pelaku penjarahan rumah anggota DPR RI Uya Kuya. Penangkapan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan itu disampaikan oleh AKBP Diki pada Minggu 31 Agustus. AKBP Diki mengatakan pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman dan pengembangan terkait peran para pelaku lain yang ikut dalam aksi penjarahan rumah pejabat negara. Menurut penyelidikan pihak kepolisian, pelaku yang terlibat dalam aksi penjarahan itu berjumlah banyak, sehingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman peran mereka. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta Muhammad Ihsan mengatakan pelaku penjarahan bisa dijerat dengan pasal 356 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ancaman itu juga bisa berlaku pada pelaku yang terbukti merusak fasilitas umum ketika demo. Ada satu hal yang menarik yang terjadi di lingkungan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Minggu 31 Agustus 2025 sore. Seorang warga ini tiba-tiba datang ke rumah Sri Mulyani yang ada di Jalan Mandar 10 Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan untuk mengembalikan barang-barang yang sempat dibawa. Tribuners, barang ini diantaranya adalah mobil mainan anak-anak, kemudian ada panci, ada gelas, dan juga mangkok kaca. Berdasarkan keterangan Geo, yang ini usianya baru 18 tahun, Tribuners, saat kejadian aksi massa yang menggeruduk rumah Sri Mulyani pada tengah malam, ia bersama temannya menemukan barang-barang tersebut tergeletak di lingkungan rumah bendahara negara tersebut. Nah, ketika dia melihat rame-rame di lokasi, dia pun mencoba untuk mendekat Tribuners sampai kemudian mendapati bahwa memang rumah dari Sri Mulyani ini sedang digeruduk oleh massa. Barang-barang yang tadi ditemukan oleh Geo juga dibawa dengan mobilnya. Barulah di sore hari, Geo ini membawa kembali barang yang ditemukan tersebut dari rumah Sri Mulyani. Geo mengatakan bahwa memang sejak awal dirinya sudah kepikiran untuk balikin aja barang-barang ini daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Panit Binmas Polsek Pondok Aren yang menerima barang tersebut juga mengatakan bahwa tindakan pengembalian barang ini diharapkan juga bisa diikuti oleh warga lainnya, begitu ya, karena memang pengembalian barang ini juga sudah ditindaklanjuti setelah Geo ini dimintai BAP di Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tribuners, pemerintah secara resmi semalam dalam konferensi pers juga menegaskan kalau para pelaku penjarahan terhadap rumah-rumah pejabat publik ini juga akan ditindak tegas kalau tidak ada itikat baik dari masyarakat yang melakukan penjarahan tersebut. Tribuners, kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 19, dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis
destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan dijarah massa pada Minggu dini hari. Peristiwa itu mendorong adanya pengamanan ketat di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Pantauan di lokasi menunjukkan 6 anggota Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopersgat TNI Angkatan Udara berjaga di pintu masuk utama Jalan Dr. Wahidin Raya sejak pukul 10 pagi. 2 personel terlihat di pintu masuk, sementara lainnya berada di pos penjagaan. Selain aparat TNI, petugas keamanan internal juga ikut mengawasi akses keluar masuk. Hanya 1 gerbang yang dibuka, sedangkan gerbang lain ditutup rapat. Situasi di Gedung Juanda 1 Kemenku terpantau relatif sepi. Meski demikian, penjagaan tetap diperketat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Aksi penjarahan di rumah Sri Mulyani berlangsung sejak tengah malam. Massa disebut membawa sejumlah barang berharga, termasuk perabot rumah tangga dan perangkat elektronik. Menanggapi insiden tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pesan melalui akun Instagram pribadinya. Ia menegaskan bahwa membangun Indonesia adalah perjuangan yang sulit dan kerap menghadapi tantangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Ia mengucapkan terima kasih atas simpati. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Ia mengucapkan terima kasih atas simpati dan dukungan moral terkait musibah yang diterima. Sri Mulyani juga meminta maaf karena masih banyak kekurangan. Hal itu disampaikan Sri Mulyani melalui unggahan di Instagram pada Senin 1 September. Melalui kolom caption, Sri Mulyani berterima kasih atas doa dan dukungan di tengah musibah yang dialami. Ia memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah dan sering berbahaya. Pihaknya juga menyinggung
menyinggung soal politik merupakan perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan dirinya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua UU. Adapun hal itu bukan ranah pribadi, namun undang-undang itu disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan masyarakat. Sehingga saat publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar, maka dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sri Mulyani juga mengatakan jika pelaksanaan UU menyimpang, maka dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Dengan begitu, Sri Mulyani menyebutnya sebagai sistem demokrasi Indonesia yang beradab, yang menekankan tugas yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, yakni dengan tidak anarkis, intimidasi, serta represi. Di akhir caption, Sri Mulyani berharap Tuhan memberkahi dan melindungi Indonesia. Pihaknya juga berpesan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali hingga diisukan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani pun memberikan pesan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Pesan itu disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Senin 1 September. Sri Mulyani meminta semua pihak tidak lelah mencintai Indonesia. Ia menyampaikan semangat demokrasi yang sehat seusai rumahnya dijarah hingga 2 kali. Menteri Keuangan itu mengaku memahami bahwa membangun Indonesia merupakan perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan bahaya. Menurutnya, politik merupakan perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Adapun dirinya sebagai pejabat negara disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua aturan yang berlaku. Sri Mulyani mengatakan regulasi itu bukan ranah atau selera pribadi. Sebaliknya, undang-undang itu disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan, sehingga jika publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar undang-undang, maka masyarakat bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini turut mengunggah postingan di akun Instagram pribadinya dengan pesan yang sangat menyentuh. Ada penunggahan tersebut muncul di tengah santernya isu Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Merah Putih dan pasca menjadi korban penjarahan di kediamannya di kawasan Bintaro, Sektor 3A, Tangerang Selatan pada Minggu 31 Agustus 2025 kemarin. Melalui akun @esmindrawati di Instagram, yakni Sri Mulyani menyatakan turut membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Dia juga menyampaikan apresiasi atas simpati, doa, dan dukungan moral dari berbagai pihak dalam menghadapi musibah penjarahan yang terjadi di rumahnya ini. Sri Mulyani ini turut menjelaskan telah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 serta seluruh undang-undang yang berlaku. Menurut dia, penyusunan undang-undang dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemerintah, di antaranya DPR, DPD, serta partisipasi masyarakat. Karenanya, bila publik merasa tidak puas dengan hak konstitusi dilanggar undang-undang, dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Adapun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan bahwa tugas negara harus dijalankan dengan amanah, integritas, profesionalisme, transparansi, serta menjunjung larangan terhadap praktik korupsi. Terakhir, Sri Mulyani menyatakan bahwa permohonan maaf atas kekurangan yang saat ini terjadi. Pihaknya juga mengatakan akan memperbaiki secara berkala. Penjara rumah sejumlah pejabat dari Presiden Prabowo Subianto ditindak tegas. Sebelumnya, Prabowo sendiri menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu menindak tegas pelaku penjarahan. Menurut Presiden, aksi penjarahan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, Prabowo meminta Kapolri dan Panglima untuk menindak tegas pelaku penjarahan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 9 orang pelaku penjarahan rumah anggota DPR RI Uya Kuya. Penangkapan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan itu disampaikan oleh AKBP Diki pada Minggu 31 Agustus.
AKBP Diki mengatakan pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman dan pengembangan terkait peran para pelaku lain yang ikut dalam aksi penjarahan rumah pejabat negara. Menurut penyelidikan pihak kepolisian, pelaku yang terlibat dalam aksi penjarahan itu berjumlah banyak, sehingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman peran mereka. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta Muhammad Ihsan mengatakan pelaku penjarahan bisa dijerat dengan pasal 356 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ancaman itu juga bisa berlaku pada pelaku yang terbukti merusak fasilitas umum ketika demo. Ada satu hal yang menarik yang terjadi di lingkungan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Minggu 31 Agustus 2025 sore. Seorang warga ini tiba-tiba datang ke rumah Sri Mulyani yang ada di Jalan Mandar 10 Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan untuk mengembalikan barang-barang yang sempat dibawa. Tribuners, barang ini diantaranya adalah mobil mainan anak-anak, kemudian ada panci, ada gelas, dan juga mangkok kaca. Berdasarkan keterangan Geo, yang ini usianya baru 18 tahun, Tribuners, saat kejadian aksi massa yang menggeruduk rumah Sri Mulyani pada tengah malam, ia bersama temannya menemukan barang-barang tersebut tergeletak di lingkungan rumah bendahara negara tersebut. Nah, ketika dia melihat rame-rame di lokasi, dia pun mencoba untuk mendekat Tribuners sampai kemudian mendapati bahwa memang rumah dari Sri Mulyani ini sedang digeruduk oleh massa. Barang-barang yang tadi ditemukan oleh Geo juga dibawa dengan mobilnya, barulah di sore hari Geo ini membawa kembali barang yang ditemukan tersebut dari rumah Sri Mulyani. Geo mengatakan bahwa memang sejak awal dirinya sudah kepikiran untuk balikin aja barang-barang ini daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Panit Binmas Polsek Pondok Aren yang menerima barang tersebut juga mengatakan bahwa tindakan pengembalian barang ini diharapkan juga bisa diikuti oleh warga lainnya, begitu ya, karena memang pengembalian barang ini juga sudah ditindaklanjuti setelah Geo ini dimintai BAP di Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tribuners, pemerintah secara resmi semalam dalam konferensi pers juga menegaskan kalau para pelaku penjarahan terhadap rumah-rumah pejabat publik ini juga akan ditindak tegas kalau tidak ada itikat baik dari masyarakat yang melakukan penjarahan tersebut. Tribuners, kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 19, dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah terhadap
mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro Sektor 3A Tangerang Selatan dijarah massa pada Minggu dini hari. Peristiwa itu mendorong adanya pengamanan ketat di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Pantauan di lokasi menunjukkan 6 anggota Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopersgat TNI Angkatan Udara berjaga di pintu masuk utama Jalan Dr. Wahidin Raya sejak pukul 10 pagi. 2 personel terlihat di pintu masuk, sementara lainnya berada di pos penjagaan. Selain aparat TNI, petugas keamanan internal juga ikut mengawasi akses keluar masuk. Hanya 1 gerbang yang dibuka, sedangkan gerbang lain ditutup rapat. Situasi di Gedung Juanda 1 Kemenko terpantau relatif sepi. Meski demikian, penjagaan tetap diperketat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Aksi penjarahan di rumah Sri Mulyani berlangsung sejak tengah malam. Massa disebut membawa sejumlah barang berharga, termasuk perabot rumah tangga dan perangkat elektronik. Menanggapi insiden tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pesan melalui akun Instagram pribadinya. Ia menegaskan bahwa membangun Indonesia adalah perjuangan yang sulit dan kerap menghadapi tantangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Ia mengucapkan terima kasih atas simpati. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Ia mengucapkan terima kasih atas simpati dan dukungan moral terkait musibah yang diterima. Sri Mulyani juga meminta maaf karena masih banyak kekurangan. Hal itu disampaikan Sri Mulyani melalui unggahan di Instagram pada Senin 1 September. Melalui kolom caption, Sri Mulyani berterima kasih atas doa dan dukungan di tengah musibah yang dialami. Ia memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah dan sering berbahaya. Pihaknya juga menyinggung soal politik merupakan perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan dirinya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua UU. Adapun hal itu bukan ranah pribadi, namun undang-undang itu disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan masyarakat. Sehingga saat publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar, maka dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sri Mulyani juga mengatakan jika pelaksanaan UU menyimpang, maka dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Dengan begitu, Sri Mulyani menyebutnya sebagai sistem demokrasi Indonesia yang beradab, yang menekankan tugas yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, yakni dengan tidak anarkis, intimidasi, serta represi. Di akhir caption, Sri Mulyani berharap Tuhan memberkahi dan melindungi Indonesia. Pihaknya juga berpesan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara selesai rumahnya dijarah 2 kali. Download Tribun X sekarang.